Mbak, maaf ya saya tuh udah nyumberin nenek-nenek Di kamar mandi? di kaca. Tiba-tiba ayah aku lagi jalan, ada tukang lewat. Saudara-saudara di luar sana, ada hal yang tidak bisa manusia lihat, ada hal yang tidak bisa manusia dengar, tapi di program paling seram di Seantero Internet kali ini kita akan mendengar kisah-kisah horor paling wadidaw. Dan selamat datang kembali teman-teman semua di konten favorit kalian, namanya "Ma, aku takut". Dan kali ini teman-teman, aku kedatangan tamu spesial, teman lama, teman kerja ya di mana-mana. Dan ini didatangkan langsung dari Zimbabwe. Wah, salah dari Afrika. dari Korea, tapi Korea Utara. Iya. Eoni. Ada Eoni Herlin, tepuk tangan dong untuk Eoni Herlin dong. Suara hantu. Oh, ada suara hantunya. Tante, apa kabar? Alhamdulillah. Aku tuh kadang manggil tante, manggil mbak, kadang manggil nama Herlin, ada yang manggil Yoni, Beb. kadang beb, kadang yang, kadang aku nggak tahu. Ya, terpanggil saja Herlin. Dan Herlin ini, kamu tuh asli mana sih, Lin? Bandung ya? Aku orang Bandung. Orang Bandung, mana? Oh, iya. Bandung, asli. Bandungnya di apa sih bahasanya? Bandungnya di mana tau? Bandungnya di mana gitu? Di mana? Iya, Bandungnya di mana? Pakai ada A gitu. Bandungnya di mana? Iya, di Jalan Gagak. Jalan Gagak. Wah. Di Pati Ukur. Oh, dekat Unpad. DU. Ya, di Pati Ukur, dekat Unpad ya. Iya, dekat Unpad. Dekat Tinggal Unpad. ngegelinding. Gitu. Ngelinding. Oh, tapi abis itu tinggal di Bandung dari kecil, terus lalu kuliah di S1? Kuliah di Bandung juga. Kuliah di ITB? Iya. Oh, ITB. Kamu bukannya sempat Malaysia ya? Iya, itu S2? sekolah. Sekolah apa tuh? Sekolah SMA? menengah. Sempat pindah Malaysia, terus balik ke Bandung, ITB, terus kerja Jakarta. Di Jakarta, seperti Bandung. Sempat di Bandung, di Jakarta. Kota, ya. Oke. Helen, nih kan kita kan masuk ke Yang serem-serem ya. serem-serem katanya. Yang serunya gitu. nih. Dan ini ngomong-ngomong soal nama rumahnya di Jalan Gagak. Gagak ini kan identik dengan darkness, burung apa ya? Burung kematian. Burung gitu kematian kan. gitu ya, ada yang Dracula apalah gitu-gitu ya. Ada kisah-kisah horor nggak sih waktu dari zaman kamu kecil, mungkin waktu masih di Bandung atau gimana? Jadi sebenarnya daerah Gagak ini ya, dari zamannya ayah aku bayi ya, ini sebenarnya itu daerah horor dan Beneran? Dan ini tempat apa sih, jin buang anak. Oke, jadi emang udah terkenal ya dari dulu ya? Dari dulu udah terkenal. Oke. Karena dulu Gagak itu kan ibaratnya kebanyakan hutan, penduduknya juga jarang-jarang kan, jauh-jauh. Dan atasnya itu kuburan. Jadi kalau orang itu mau nguburin orang, pasti lewat situ. Oke. Buat tandu. Jalan Gagak. Jalan Gagak. Oke. Gitu. Terus pernah ada cerita apa tuh selama itu di Jalan Gagak? Sebenarnya karena kan Gagak udah rame, udah penuh ya, jadi nggak sehoror dulu kan. Tapi baru-baru ini tuh sempat ada kejadian horor yang dialami sama sepupu aku. Sepupu? Kenapa sepupu? Jadi sepupu aku tuh sama aku ini, kita nih mau pesen nasi goreng. Oke. Malam-malam ya, lapar. Padahal Gagak itu tuh kita bisa jalan, cuma kita kayak males aja gitu kan. Terus sepupu aku ini pesen nasi goreng, terus kok nggak datang-datang gitu loh, kayak udah hampir 2 jam lebih. Ini maksudnya GoFood atau? GoFood. Oh, GoFood. Oke. GoFood, Ini gitu kan. order online ya, ojek online ya. Iya. Jadi kita order online, akhirnya si nasi goreng ini 2 jam tuh nggak datang-datang. Kita sebagai customer suka marah dong. Iya, abang kemana? Tapi abang itu nggak bales gitu kan. Akhirnya setelah nunggu berjam-jam, hampir 3 jam sih ya. Si GoFoodnya itu datang gitu. Cuman yang anehnya si abangnya ini tuh kayak mukanya kok sedih, pucat. kayak pandangannya tuh kayak
kosong. Kayak bengong kayak. Ya gitulah kayak gitu. Terus udah gitu, aku kan udah keburu tidur ya. Akhirnya sepupu aku yang makan si nasi goreng itu. Pas dia makan tuh kayak anyep gitu loh. Gak ada bumbunya gitu. Kamu tau kan kayak kamu lagi berdarah tuh udah bau amis ya. Kayak gitu. Akhirnya dia buang. Tapi setelah dia makan itu memang ada chat dari abangnya. Bilang, "Mbak, maaf ya saya tuh udah merinding. Maaf ya, saya terlambat nganterinnya gitu. Jangan di bintang 1 ya gitu." "Oh iya Pak, nggak apa-apa," gitu. Ini juga saya juga udah nggak perlu lapar lagi gitu kan. Nggak taunya besok subuhnya ada yang ngomong kemarin malam itu sekitar jam, kan itu sampai jam 11 yang si goreng itu. Jam 11 tengah malam gitu. Ada bapak-bapak kecelakaan. Bapak-bapak sih yang delivery food dengan jaket hijau itu sampai kelindes truk. Jadi si bapak-bapak itu ya kan katanya gini ya, ada manusia tuh kalau misalkan dia meninggal itu kan dia nggak tahu kalau dirinya meninggal ya. Dan mungkin dia tuh merasa bapak-bapak ini selama hidupnya dia selalu menepati janji kerjaan dia tuh sampai dia benar-benar kasih ke customer gitu kan. Benar. Jadi ya arwahnya itu yang mengantarkan gitu kayaknya. Aduh, serem banget coy. Dan ketika besoknya kita ngeliat di sampah, nasi goreng itu nggak ada. Loh, nasi goreng yang mana? Kita tadi bukan malam kamu makan? Iya makan. Di sini aku buang, dan itu nggak ada. Sumpah merinding coy, ini baru cerita pertama nih. Serem banget. Terus. Iya, jadi di situ tuh kayak dibilang kitanya jadinya sekarang jadi pelajaran sih, pelajaran kayak oh berarti kita tuh ya nggak boleh seuzon segitunya, kita sampai ya arwah aja bisa mengantarkan si nasi goreng itu ke kita gitu. So creepy. Ya, terus. Ya. Jadi tapi gini sekarang jadi pertanyaan yang kita nggak bahas dan kita nggak mau lagi mempertanyakan apa yang dia makan tuh apa gitu. Gitu. Iya. Serem banget sih. Kita nggak mau itu apa sampai ya? Sekarang tuh nggak tahu apa yang si amis itu. Mungkin jadinya halusinasi jadinya ya. Nasi goreng arwah ya. Nasi goreng arwah ya, serem banget ya. Jadi tuh nasi goreng emang katanya rasanya anyep kayak terus udah kayak bau darah. Bau darah dan udah kayak tau kan kayak ada kayak debu-debu mungkin jatuh ya atau kayak gimana gitu kali ya namanya orang kecelakaan kan. Gitu. Serem banget sih. Oke, wow. Itu salah satu cerita paling creepy yang pernah gue denger. Lalu ada pengalaman apa lagi Tante Herlin yang pernah dilalui? Mungkin di Korea ya. Di Korea ada hantu? Iya. Jadi aku kira karena kan yang serem-serem itu cuma ada di Indonesia ya. Katanya di Korea sendiri tuh ada hal kayak gitu ya. Kan? Apalagi mohon maaf ya, di Korea kan tidak ada agama ya. Oh gitu. Jadi kan nggak ada tuh yang kayak kita ada yang diyasinin atau ada didoain gitu kan nggak ada. Ya orang Korea kalau kesurupan apa ya dikasih tahu ilmu-ilmu teori Samsung gitu-gitu ya. Iya mungkin kayak nganggapnya itu bullshit gitu Iya. Gitu. Jadi memang di tempat rumah itu gitu aku sering banget bangun siang terus udah gitu pada satu ketika memang kan kalau di ruangan Korea itu kan kebanyakan ya ventilasinya nggak selebar kita ya jadi kalau siang atau malam kita nggak tahu kalau gitu. Nah terus tiba-tiba ada yang ngegubah. Pas aku lihat apaan sih ada yang jatuh gitu kan. Terus pas aku ngeliat di kaca kamar mandi, aku buka karena dari kamar mandi arahnya ada nenek-nenek. Di kamar mandi? Di kaca. Di kaca? Kayaknya mungkin yang nempatin situ tuh harmoni nenek-nenek gitu ya. Jadi kamu masuk kamar mandi, nggak ada orang, lihat kaca, tapi di kaca ada nenek-nenek. Nenek-nenek.
Shit. Tapi ngeliatin doang? Atau dia lagi madep kamu ngeliatin atau gimana? Ngeliatin aja. Terus apa yang terjadi abis itu? Kalau aku berusaha tenang, karena aku kayak mau gue teriak mau apa orang nggak akan percaya gitu kan. Kayak apa sih, kayak ibaratnya pasal gimana lagi ada depan gue gitu. Jadi mau nggak mau yang kayak berusaha untuk enam dulu lah gitu dia. Biar hilang sendiri. Gitu. Karena biasanya kalau kayak gitu-gitu kita nggak boleh nantang. Benar. Jadi kayak ya udah. Tapi ya banyak banget cerita-cerita dari teman-teman juga yang sempat ngelihat kayak gitu tuh bukan yang lari, bukan yang teriak, bukan apa, tapi emang bener-bener kita nggak bisa ngapa-ngapain, stun gitu karena bengong gitu kayak. Iya. Even kita mau ngucapin doa atau apa gitu, kayak nggak keluar gitu loh. Kalau orang baca suratnya nggak akan sempat. Karena kadang tuh kayak stun duluan. Iya, gitu. benar. Teorinya tuh katanya gini, katanya kenapa ketika lihat kenapa Dracula itu menghisap darah, sebenarnya nggak menghisap darah, katanya teori gini, ketika kita orang itu melihat penampakan Dracula, kita kaget, itu seluruh darah dalam tubuh kita tuh masuk ke jantung, karena lagi shock. Makanya ketika kita ngeliat hantu atau Dracula ya dalam kasus tadi, itu banyak yang yaudah diam nggak bisa ngapa-ngapain. Baru bisa ngapain kayak berapa detik kemudian baru kayak oke, baru cabut, baru kayak tutup pintu atau apa kayak gitu. Nah banyak yang dari dulu tuh zaman-zamannya Dracula populer di Amerika dan lain-lain, itu ketika orang lihat Dracula di jantungan dia mati, pas dicek darahnya nggak ada, makanya disebut wah Dracula menghisap darah. Padahal bukan menghisap darah, itu masuk ke dalam jantung semua, itu katanya sih seperti itu. Iya, jadi emang ya itu shocknya itu ya bikin kita stun gitu ya, kayak nggak bisa gerak ya sekali. Dan kita juga mungkin sempat kayak nggak sadar juga ya, kalau sempat lupa beberapa detik gitu, mungkin kayak nggak terlalu apa. Iya. Ini. Benar. Lalu setelah itu, wow itu serem banget sih. Di Korea masih ada pengalaman horor lagi atau? Nah justru pengalaman horor di Korea nggak sebanyak di Indonesia ya. Padahal di sana negara yang tidak ada agama ya, cuma nggak seserem itu. Nah, lebih serem lagi adalah mungkin aku cerita di rumah lama aku kali ya. Bandung, bukan? Di Jakarta. Oh Jakarta, Jadi di rumah lama aku itu kan kamar aku tuh di atas sendiri, di loteng gitu ya. Tapi memang dulu ketika nempatin rumah itu terkenal. Setiap yang tinggal di rumah itu pasti ada yang meninggal. Ya itu kebetulan lah. Iya kebetulan. Mungkin yang tinggal emang orang tua, emang orang udah umur gitu kali ya. Tapi soalnya serem banget ya kalau dibilangnya setiap tinggal di rumah itu pasti mati. Wah, that's so scary. Jadi memang mungkin ya karena rumah itu punya sejarah yang nggak enak gitu ya. Jadi memang katanya kalau kita mau ngontrak rumah atau beli rumah tuh memang harus tahu background si rumah itu. Jangan sampai ya background itu ya maaf itu bekas dulu kebakaran, pembunuhan atau apa gitu kan. Nah jadi ketika aku di rumah itu tuh aku tidur di atas sendiri. Emang sebenarnya aku udah hawa-hawa nggak enak tidur sendiri di atas ini gitu kan. Terus pernah satu ketika gini, katanya kan kalau kita, ini pengalaman aku ya gitu kan, emang kalau katanya kita tuh sholat itu ya nggak mungkin diganggu gitu kan. Cuman aku merasa diganggu waktu itu. Sempet kayak aku sampai kayak biasanya aku kan ya sholat malam gitu ya, aku sampai takut gitu loh kalau kebangun tengah malam, karena aku pernah ngalamin lagi sholat aku ngerasa ada yang berdiri di belakang aku, ada yang berdiri di belakang gitu. Dan benar aja sih waktu itu memang kayak ketarik gitu loh, mau kena aku sampai aku kejungkal ke belakang gitu. Shit, terus? Di situ aku jadi makanya kalau sholat tuh nggak berani di situ gitu. Karena sebenarnya sholat aja terus itu kan, gitu. Cuman jadinya jadi agak serem gitu di situ. Dan ternyata memang di belakang rumah aku itu udah kan rumah yang bekas kebakaran. Kebakaran besar waktu itu karena di rumah belakang itu korbannya itu bapak-bapak. Dia itu karena udah tua jadi susah diselamatin, kebakaran sampai kepalanya putih. Damn. Gitu. That's so creepy. Terus? Fuck. Serem banget ya? Jadi benar-benar yang kayak
ini kamar aku, ini rumah yang bekas kebakaran itu. Gitu. Oh, oke. Jadi aku buka kaca, dan itu rumah itu, rumah Oke. bekas kebakaran itu, dan rumah bekas kebakaran itu tuh nggak diapa-apain gitu loh, nggak dibongkar. Tapi ada ninggalin sekarang rumahnya enggak? Udah ninggalin sih. Jadi memang selalu banyak hal hilhul ya. Kalau kata ayah aku kayak contohnya, Beneran? Shit. tadi That's so ngeliat ada creepy. kepala lewat, terus ayah apa? Kalau ayahku kan berani, dan kebetulan ayah aku tuh bisa lihat gitu. Kayak punya mata batin gitu kan. Terus pas sholat itu ayahku cuma nepuk aja. Cuman serem, palanya digampar sama ayahmu. Gituin. Oh gitu. iya. Jadi makanya pernah suatu ketika tuh kita tuh sampai kayak dikasih apa sih daun yang untuk biar ngusir setan gitu. Iya. Daun ganja. Kayak daun ganja tapi apa yang lama lupa gitu kan. Terus. Nah kalau misalkan daun itu dipakein air terus dikepret-kepret gitu setiap sebelum maghrib. Tujuannya ya buat ngilangin gangguan-gangguan. Energi negatif ya. Wow. Tapi sekarang rumah bekas kebakaran itu udah ada yang tinggalin. Katanya sih sekarang dibongkar. Oh, dibongkar. Dan sekarang rumah yang lama aku itu kan sekarang ditempatin oleh salah satu artis gitu ya. Jadi kemarin itu artis itu asistennya ngubungin adik aku. Terus bilang, "Mas selama tinggal di sini Mas pernah ada kejadian nggak enak gak?" Gitu. Ya adik aku ceritain lah semuanya. Kenapa? Iya soalnya di sini kita juga ngalamin hal yang nggak enak. Kayak barang layang sendiri, apa sendiri. Gitu. Wow, oke. That's so creepy. Iya, karena memang balik lagi rumah itu ternyata punya histori yang nggak enak di situ. Harus hati-hati lah pilih rumah ya. Tapi ya percaya nggak percaya, kadang juga nggak pengen percaya sama hal gituan. Tapi yang ketika terjadinya seperti itu kan kita mau gimana ya? Iya. Serem banget ya. Maksudnya kayak gitu-gitu tuh ada. Kalau orang bilang itu ayo apa enggak, mereka tuh ada. Gitu. Iya. Dan lo termasuk orang yang believe akan itu? Aku believe, tapi aku nggak mau pengalamannya banyak ya. Nah, aku nggak mau ganggu gitu. Oke. Jadi kayak kalau misalkan aku merasa di suatu tempat kok kayaknya nggak enak. Aku cuman kayak ngucap, gue cuman mampir ya, gue nggak ganggu. Jadi lo jangan ganggu gue, lo jangan nunjukin ini lo, gitu. Karena gue nggak ganggu lo gitu. Iya benar. Gitu aja. Ya benar. Tapi itu yang unik sih ya, banyak yang kalau kalian pernah nonton episode yang sama Priscilla dan Sia juga, itu dia cerita soal sholat di studio kecil terus digangguin sampai digangguin lagi waktu ditarik apa segala macam gitu emang itu salah satu bentuk dari jin jahat lah, itu tuh nggak bisa dibacain, nggak bisa disolatin, emang udah sial aja tuh, udah emang tinggalin aja udah gitu, jangan diajak komunikasi juga gitu sih. Jangan ditantang. Ya diemin aja, kabur aja. Gitu. Oke. Wow. Masih ada nggak ada cerita-cerita lain? Atau paling lain, ya? Tapi dari semua tadi paling serem yang mana yang atau delivery itu ya? Paling serem delivery. Yang menurut kamu paling serem? Semuanya serem sih, cuma delivery itu kayak agak sedikit Iya karena makanan ya. Makanan dan terus, itu tuh sehari-hari yang kita lakuin. Iya jadi serem gitu ya. Serem banget sih. Itu nggak nyangka sih plot twistnya. Plot twistnya serem banget sumpah. Tapi ada lagi atau that's it? Ada sih, banyak lagi. Atau mungkin yang paling serem adakah? Jadi waktu aku tinggal di asrama kali ya. Jadi waktu di Malaysia itu aku tinggal di asrama. Oke. Jadi ketika aku libur semester itu tuh aku emang jarang pulang. Atau mungkin kayak lagi ada libur apa sih summer hari besar ya. gitu. Libur hari besar. Kan udah pulang tuh orang-orang Malaysianya kan, kayak ibaratnya kan rumahnya cuma 2 jam dari sekolah. Dari sekolah aku nggak pulang. Karena pulangnya harus ke Indo. Iya, tiketnya mahal. Oke, terus? Terus jadi sudahlah aku stay di asrama sendiri. Gitu. Gak ada orang. Aku baru sadar ternyata aku cuma sendiri di gedung itu. Beneran? Aku kira not tuh even ada. Cleaning service ada lah ya? Gak ada. Beneran? Iya, jadi bener-bener aku baru sadar setelah maghrib. Aku kan kamar mandi di luar ya. Jadi anjing gue gak kebayangnya. Kok gelap semua kayak kamar. Aku kok ekspektasinya ada mungkin ada orang Indo lain atau mungkin orang
ini lain yang di situ. Oke, gitu. wait. Kasih kita bayangan Ya. asrama ini sebesar apa, berapa pintu, dan lain-lain bentuknya gimana? Asrama aku ini asrama cewek. Kalau cewek itu memang ditaruh di belakang. Oke. Kalau cowok kan di depan dekat pagar. Mungkin karena urusan keamanan ya. Nah, ya. Kalau yang di belakangnya itu kita dekat hutan, dekat danau. Oke. Nah, jadi kita ini asrama ada beberapa unit. Itu belakangnya tuh kayak hutan dan danau gitu. Ada beberapa unit itu maksudnya beberapa gedung? Ada beberapa gedung. Satu Oke. gedung itu ada 4 lantai. 4 lantai. Kamar itu ada sekitar ada satu lantai itu ada 10 kamar. Satu lantai, 10 lantai kurang lebih ada 40 kamar dalam satu gedung. Iya. Oke, bayangan 4 lantai, 10 kamar tuh kurang lebih mungkin kayak kos-kosan ya. Iya. Kos-kosan gede, 4 lantai, 4 tingkat gitu. Oke, kebayang segede apa. Nah, dan aku Di itu lantai di lantai 4. Lantai Saat 4. itu di ujung dekat danau. Gedung aku. Gedungnya yang unit, oke. Unitnya dekat danau. Terus? Disitulah aku tiba-tiba habis maghrib, pengen ambil wudhu, mandi. Kenapa kok gelap banget ya? Nggak ada orang. Bahkan gedung Lain pun nggak ada. enggak, maksud aku gedung ini. Lampu-lampu gedungnya dinyalain tapi lampunya. Enggak. Karena nggak ada yang jaga. Ini benar-benar gelap. Gitu kan. Holy shit. Ini kebayang kan kayak apa yang akan terjadi nih nanti malam. Gitu loh, ada kayak perasaan kayak gitu loh. Kenapa nggak kabur waktu itu? Ya anak SMA ya, anak sekolah menengah ya. Masih sekolah, terus kayak ya gue nggak punya tempat tinggal lain. Nggak punya duit. Nggak punya duit. Teman gue pada pulang ke rumahnya semua gitu kan. Yang lain yang satu negara lagi pada ada urusan lain gitu kan. Terus mereka juga tinggal asramanya jauh, jadi memang susah untuk kita ini gitu. Reach out. Dan HP? HP nggak ada? HP ada. Oh, Cuman keren kan nggak bisa HP-nya kan ngubungin. belum yang ada WhatsApp dan segala macam Oh, gitu HP kan. zaman dulu ya. Iya. Oke, terus. Jadi masih pakai pulsa. Oke, terus? Terus ya udah, jadi akhirnya kayak ya udahlah, cepet-cepet lah mandi apa segala macem. Pokoknya nggak keluar-keluar, masuk kunci pintu gitu. Udah kebayang gue bakal di kamar kunci gitu. Iya, pokoknya menunggu pagi gitu lah. Oke. Gitu, menunggu pagi. Gue mau melewati malam ini gitu kan. Kasih bayangan dong kamarnya segede apa? Segede gini sih, cuman bagi 4 kamar gitu. Segede ini tuh 8 ya, 8 Iya. kali 2 ya. Tapi bagi 4 kamar. 8 kedua bagi 4 kamar, oke. Jadi kayak ini aku cuman bagian blok sininya tuh kamar aku gitu. Yang lainnya tuh udah kosong kompartemen yang lainnya gitu. Karena kita berempat kan satu kamar tuh. Oke, jadi dalam ruangan 8 kali 2 dibagi 4 sekat. Iya. 4 sekat dibaginya pakai apa? Kain atau? Pakai kain sih. Aduh, males bayanginnya. Nah, terus aku kan nyalain semua tuh. Aku nyalain semua malam-malam. Kayak aku nggak mau tidur dengan gelap gitu. Terus. Aku nyalain semua kayak biar aku terang, terus aku nyalain lagu dari laptop. Jadi biar ya udah, biar ada ya biar meriah gitu kan. Iya. Nah, satu ketika malam itu tidur, musiknya mati sendiri karena mungkin baterainya habis ya laptopnya. Shit. Terus tiba-tiba ada yang ngetok dari jendela gitu kan. Kirain tuh gini, aku bayangin apa gini, monyet kali gitu, monyet. Karena ada monyet. Suka ada monyet. Suka ada monyet masuk. Oke. Aku kira monyet kali, tapi aku juga mikir monyet juga nggak mungkin malam-malam kali. Iya. Gitu. Iya. Cuman pas aku ngeliat di kaca, aku ngeliat kayak ada tangan yang begini. Di jendela. Jendela. Gini gitu. Nah, aku tuh kayak, aku mau teriak atau enggak ya? Karena aku masih berpikir itu mungkin maling, tukang bangunan atau apa, tapi ngapain di asrama gue nggak punya apa-apaan gitu. Kecuali Nutella dan roti. Posisi lo tuh kasur lo di dekat jendela atau dekat pintu atau tengah? Jadi ini kasur dan ke jendelanya gitu. Jadi kayak tidur. Depan mata tuh jendela? Oke. Oke. Kayak berusaha, kayak sampai akhirnya tuh kayak gue cuekin kayak
Iya. Shit. Akhirnya kayak cuman astagfirullah Oke. gitu. Iya. Sampai akhirnya kayak gue cuma tidur dengan astagfirullah gitu. Sampai akhirnya subuh pagi. Itu gue lega. Gila, gue kabur sih jadi lo. Iya bang, besoknya gue langsung nggak mau tahu, gue langsung pindah numpang ke tempat kamar ini temen Yang ada. yang ada. Yang... Nah, gue mau tidur sendiri, gue bilang sampai anak-anak udah balik. Gue bilang gitu. Itu teman orang Indo yang tinggal di Iya sana. sih, nah, Oke. tapi memang asramanya nggak jauh kan, jadi kayak mendingan gue pergi tuh pagi, udah terang, Oke, jadi iya. jalan ke sana. Wow. Oke. Wow, itu serem banget sih. Iya, kan? Serem banget sih. Jadi kayak mau ngintip, tapi gue udah keburu astagfirullah gitu, jadi gue nggak mau ngeliat itu apaan. Bahkan di luar ada penampakan atau di luar ada gangguan pun gue udah terganggu dengan lu di sebuah gedung 4 lantai 4 ada segede itu, kamar segede ini terus sendirian. Itu kayak shit, gue gak kebayang Karena sih. memang katanya juga pernah ada rumor ada yang bunuh diri di situ. Kenapa sih? Ada historiknya gitu. Wow, seru banget ya pengalaman antar negara ya Tante Helen ini ya. Justru malah bingung nih, di Indonesia sama Malaysia itu Banyak ya? malah banyak ya. Iya. Dedemit-dedemit. Karena dipercaya menurut gue. Iya. Kalau dipercaya, kalau nggak dipercaya kayaknya nggak laku juga deh. Kok di Eropa nggak ada ya? Di Eropa nggak ada, iya. Ada sih tapi nggak seserem kita gitu. Kayak dengar cerita-cerita orang-orang Eropa, kayak biasa aja ya. Ya nggak serem-serem Iya, banget kayak ya. nggak kayak kita banget. Tapi katanya di kastil-kastil gitu sih. Oh iya, yang zaman dulu kayak gitu-gitu. Jadi memang ini kita temen sih, teman yang Oh ada cerita temen Eropa? Oke, dia sekolah terus? di Inggris gitu kan di Inggris itu kan banyak kastil-kastil kayak gitu kan. Dan waktu itu tuh pernah ada satu kastil ini, dia tuh ada anak kecil kembar cewek cowok itu hilang secara misterius pakai baju putih saat itu. Oke. Jadi memang sampai sekarang tuh nggak tahu tuh anak itu di abad keberapa tuh hilang karena apa. Tapi kalau banyak yang bilang dibunuh sama ya pihak kerajaan lah gitu. Oke. Jadi emang katanya setiap abis maghrib ya berarti ya jatuhnya kalau matahari terbenam itu katanya suka ada anak yang main lari-lari di situ. Pakai baju putih, katanya gitu. Dan kebetulan waktu itu temen aku sampai agak malam di situ. Dan memang katanya dia ngeliat ada suara anak-anak main di situ baju putih katanya. Kayak kelihatannya gitu. Wow, that's so creepy. Wow, ini salah satu episode yang creepy banget ya, kisah-kisah real antar negara jadinya. Antar negara ya. Oke, Tante Herlin, nggak berasa udah setengah jam kita ngobrol. Setengah jam Udah panjang banget dan ini salah satu episode paling seru yang pernah gue denger. Tante, thank you banget sudah mau mampir ke Mahaku Takut. Teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Studio Kecil TV dan saksikan terus Mahaku Takut setiap malam Jumat di post terus. Dan sampai berjumpa lagi di Aku Takut. Bye-bye.